Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pertama dalam persiapan KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video pertama ini berisikan materi pertama yang dikutip dari Cafe Astronomi terkait siang dan malam, lintasan matahari, dan ketinggian matahari. Selamat menonton. Siang dan malam. Siang dan malam merupakan dua peristiwa yang merupakan akibat dari gerak rotasi bumi atau gerak bumi berputar pada porosnya. Jika matahari tetap berada di langit dan sebagian bumi menghadap ke arah matahari, maka sebagian bumi tersebut akan terkena cahaya matahari, maka terjadilah siang. Begitupun sebaliknya, ketika bumi berputar 180 derajat dari posisi semula, sehingga ia tidak lagi menghadap ke arah matahari, maka sinar matahari tidak lagi dapat mengarah ke bumi di mana tempat pengamat itu berada, dan langit akan terlihat gelap sehingga terjadilah malam hari. Rotasi bumi menyebabkan objek yang terbit di langit tampak melintasi sebuah lintasan imajiner dari langit timur ke langit barat. Dan satu hal yang menarik, bagi para pengamat di kutub utara dan kutub selatan, matahari dan bintang dapat berputar terhadap satu titik tepat di atas kutub utara maupun kutub selatan. Bintang yang posisinya sangat dekat dengan kutub utara langit disebut sebagai bintang kutub ataupun polaris. Nah, polaris ini menjadi tanda lokasi kutub utara langit berada. Sedangkan bintang-bintang yang tidak pernah terbit dan terbenam di sekitar kutub utara maupun kutub selatan disebut sebagai bintang sirkumpolar. Matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Keempat, sekali putaran bumi secara penuh memerlukan waktu 24 jam. Kelima, bumi juga mengelilingi matahari, yang disebut revolusi bumi. Proses ini membutuhkan waktu 365 hari. Nah, setelah memahami fakta menarik ini, yuk kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Lintasan matahari. Jika melihat matahari dan bintang-bintang secara bersamaan, kita dapat melihat bahwa dalam satu hari matahari akan berada dalam wilayah satu rasi bintang. Spesifiknya adalah salah satu dari rasi bintang zodiak. Sebagai pemikiran agar lebih spesifik dan jelas, sadarilah bahwa rasi bintang tersusun atas bintang-bintang yang jauh di belakang matahari. Jadi, ketika kita mengatakan matahari berada di dalam rasi bintang, maka sejatinya kita mengartikan bahwa kita melihat matahari dalam proyeksi di depan kelompok bintang-bintang tertentu yang jauh di sana, yang saat itu membentuk bintang-bintang tampak bergerak melintasi langit, merupakan akibat dari gerak rotasi bumi atau gerak bumi berputar pada porosnya. Sehingga kita harus menganggap bahwa matahari dan bintang-bintang keduanya terbit dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Dengan demikian, matahari akan terlihat dalam rasi bintang yang sama selama sepanjang hari. Artinya, jika matahari tampak berada dalam rasi bintang Gemini saat fajar, maka matahari tetap akan berada di rasi bintang Gemini pada saat siang hingga matahari terbenam. Bumi tidak hanya berotasi di tempat yang tetap di ruang angkasa.
Bumi juga mengorbit mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, Bumi akan menempuh perjalanannya mengelilingi matahari dalam 1 kali putaran. Sehingga pada bulan Desember, Bumi akan berada di satu sisi matahari. Dan 6 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juni, Bumi akan berada di sisi yang berlawanan dari sisi pada bulan Desember. Hari Sideris atau Sideris Day. Dari lamanya waktu matahari untuk transit dalam 1 kali, disebut hari matahari atau solar day. Perbedaan tersebut disebabkan oleh pergeseran lambat dari bumi mengelilingi matahari, karena bumi telah bergerak 1/365 dari jalan ataupun orbit di sekitar matahari. Dalam sehari, maka ia harus memutar lebih dari 360 derajat agar matahari muncul di bagian yang sama di langit dalam 1 putaran untuk transit di meridian. Sedangkan karena bintang-bintang yang begitu jauh, orbit bumi mengelilingi matahari tidak mempengaruhi posisi semu mereka di langit, sehingga bumi hanya perlu memutar 360 derajat agar bintang-bintang muncul di bagian langit yang sama. Karena efek ini, matahari tampaknya perlahan-lahan bergeser ke arah timur dibandingkan dengan bintang-bintang yang berada di latar belakangnya. Dan efek kumulatif dari pergeseran ini adalah bahwa matahari akan tampak di rasi bintang Gemini pada bulan Juni dan rasi bintang Sagittarius pada bulan Desember. Ketinggian matahari. Matahari tidak akan pernah melintas sangat tinggi di atas horizon pada bulan Desember, tetapi pada bulan Juni melintas hampir tepat di atas kepala. Jadi, lintasan semu matahari tidaklah berubah dari musim ke musim. Orientasi bumi pada posisi yang tetap dan sebagai hasilnya, pada bulan Desember, belahan bumi utara dimiringkan jauh dari matahari saat siang hari, dan pada bulan Juni, belahan bumi utara dimiringkan dekat ke arah matahari saat siang hari. Ada 2 konsekuensi dari kemiringan sumbu rotasi bumi. Yang pertama, ketika bumi dimiringkan dekat ke arah matahari, lintasan matahari di langit akan lebih panjang daripada ketika bumi dimiringkan jauh dari matahari. Artinya, ada jam yang lebih pada saat siang hari selama musim panas daripada musim dingin. Yang kedua, ketika bumi dimiringkan dekat ke arah matahari, cahaya dari matahari lebih banyak menyinari bumi daripada saat bumi dimiringkan jauh dari matahari. Artinya, akan lebih banyak energi yang menerpa permukaan bumi dalam setiap meter persegi selama musim panas daripada musim dingin, sehingga membuat hari-hari musim panas lebih panas dari hari-hari musim dingin. Musim yang terjadi di bumi merupakan akibat dari kemiringan sumbu rotasi, dan perubahan musim sama sekali tidak ada hubungannya dengan jarak bumi dari matahari. Ada satu pengamatan yang akan membantu untuk mengingat penyebab terjadinya musim. Musim selalu berlawanan di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Musim selalu berlawanan di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Artinya, ketika Pennsylvania sedang mengalami musim panas dari bulan Juni hingga September, maka pada saat yang bersamaan di Afrika Selatan sedang mengalami musim dingin selama berbulan-bulan. Hal ini sangat mudah untuk menjelaskan jika kita memahami bahwa kemiringan bumilah yang menyebabkan terjadinya musim. Ketika belahan bumi utara yang miring mendekat terhadap matahari terjadi musim panas, maka belahan bumi selatan dimiringkan menjauh dari matahari terjadi musim dingin. Jika jarak antara bumi dan matahari merupakan alasan penyebab terjadinya musim, maka harus ada musim panas di kedua belahan bumi, baik utara maupun belahan selatan pada saat yang sama, karena keduanya akan memiliki jarak yang sama dengan matahari.